kereta cepat yang dari kemarin kontroversial banget. Dan lucunya lagi ternyata destinasinya nggak benar-benar sampai kota Bandung. Sekitar 76 triliun anggaran awalnya, tapi akhirnya membengkak hingga 112 triliun. Jujur sebenarnya Mbak Vinen dan Mbak Christine ya, saya tuh sebenarnya paling gak suka isu transportasi. Kenapa? Karena kompleks sekali. Proyek-proyek yang dibuat kan juga ujung-ujungnya dananya itu adalah dari uang kita gitu ya, uang pajak kita. Untuk membangun transportasi publik, hal pertama yang harus dipertimbangkan itu demand-nya. Kayak apakah memang ada demand di rute ataupun transportasi publik baru yang akan kita bangun. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun tentunya kita tahu bahwa hal ini sangat jauh dengan apa yang terjadi di lapangan. Banyak sekali diskusi-diskusi panas di sosial media mengenai betapa peliknya penggunaan transportasi publik. Dan bahkan masih sangat tersentral di beberapa kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa saja. Sampai-sampai kayaknya kalau kita ngomongin tentang masyarakat Indonesia, mindsetnya itu masih berpikir bahwa transportasi ya harus kendaraan pribadi. Kalau mau ke mall, ke sekolah, ke tempat kerja, harus pakai motor, sepeda, atau mobil pribadi. Padahal seharusnya nggak kayak gini dong ya, karena udah disebutin juga tadi, ada nih kewajiban pemerintah untuk memberikan akses transportasi yang optimal sebagai hak warga negara. Halo, selamat datang di Ngobrol Lingkungan bersama gue, Christine Claudia. Dan kita juga bakal ngebahas tentang transportasi publik, yang ideal itu seperti apa sih, dan kira-kira apa nih solusi yang bisa diadopsi oleh pemerintah kita. Dan gue ditemenin oleh dua narasumber kita yang sangat gemilang, cerah, perempuan yang memang bekerja dan berkecimpung di bidang transportasi. Yang pertama kita langsung sapa saja, ada Mbak Finansianan Lohi dari ITDP. Mungkin boleh kenalan dikit Mbak, mungkin Mbak kerjanya apa, dan juga proyek apa nih kira-kira kesibukan yang sedang digeluti. Nama saya Finansianan Lohi, biasa dipanggil Vinen. Di ITDP itu jabatannya Public Transport and Electrification Associate. So untuk kerjaan sehari-hari memang berhubungan dengan transportasi publik dan juga elektrifikasi. Sekarang ini lagi fokus untuk ngerjain beberapa proyek yang terkait dengan transportasi publik di Medan, Semarang, dan juga di Jakarta. Mungkin itu dulu dari saya. Selamat malam Mbak Christine. Ya. Oke, thank you banget Mbak Vinen. Yang kedua kita punya Rizkyana Sidki dari Greenpeace Indonesia. Halo Mbak Sidki. Halo Mbak Christine. Gimana nih kabarnya Mbak? Agak deg-degan ya. Alhamdulillah so far seneng sih karena di sini kita sekaligus teman-teman juga merayakan International Women's Day, dan di sini kita akan berdiskusi soal isu yang cukup pelik, tapi kita semua di sini perempuan, jadi looking forward for discuss this thing. Yes, of course ya, karena mobilitas dan perempuan itu sangat dekat ya. Kita kemana-mana itu butuh mobility yang baik. Mungkin boleh diceritain dikit dong Mbak, kira-kira sekarang kesibukannya apa, dan apa nih kira-kira proyek yang mungkin sedang digeluti, kalau boleh tahu dikit-dikit. Boleh nggak ya? Dalam share aja nggak apa-apa. Ya kalau saya sebenarnya fokus di jadi researcher ya di tim kampanye kotanya Greenpeace seperti itu. Nah, memang kalau untuk kampanye kotanya Greenpeace Indonesia itu sejak mungkin 2020 ya, kita fokusnya memang untuk isu mobility seperti itu. Nah, di awalnya memang lebih umum ya soal sustainable transport, bagaimana emisi dan lain sebagainya, tapi untuk sekarang ini kita lebih fokus ke bagaimana transportasi berkeadilan kayak gitu. Jadi sekarang lagi di tahap riset ya soal isu itu, bagaimana challenges yang dihadapi oleh berbagai pengguna, dan kita lagi cari angle yang kira-kira kita bisa, yang paling penting yang harus kita tuntut seperti yang tadi Mbak sampaikan di opening gitu. Oke, pas banget nih ya narasumber kita dua orang perempuan yang memang menggeluti bidang mobilitas. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang isu transportasi, terutama mengenai pembangunan transportasi publik, itu kayaknya di beberapa belakangan waktu ini banyak banget nih berita-berita tentang bagaimana pemerintah itu membangun infrastruktur baru. Sepertinya kalau ngomongin tentang sistem transportasi publik, pemerintah masih fokus tentang pembangunan infrastruktur aja.
Emang sih infrastruktur penting banget, tapi itu bukan 100% hal yang cuman harus dikonsiderasikan. Karena kalau kita ngomongin transportasi publik, itu erat kaitannya dengan masyarakat sebagai pengguna aktif atau end user dari transportasi publik tersebut. Percuma aja dong ya kalau misalnya infrastrukturnya udah dibangun, tapi ternyata nggak sesuai dengan pola mobilitas dan kebutuhan masyarakatnya. Jadi ini nih yang mungkin bakalan menjadi pembahasan kita mengenai transportasi. Apakah transportasi publik ini ujung-ujungnya jadi sekedar bangunan dan infrastruktur aja, atau memang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat? Nah, kalau menurut Greenpeace dan ITDP sendiri, bagaimana sih kondisi pembangunan transportasi publik saat ini? Apakah kira-kira pemerintah sudah membangun infrastruktur yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat? Ada banyak hal yang apalagi kalau misalnya dari payung transportasi berkeadilan ya, tapi kita karena tadi Mbak Christine juga sudah menyebutkan, mungkin yang paling dekat adalah bagaimana ada banyak sekali halte-halte baru ya setidaknya di Jakarta, terus mungkin di kota-kota lain juga yang bermunculan gitu kan, mulai ada gitu transportasi publiknya. Yang paling dekat adalah bagaimana si halte itu, kalau saya nyebutnya gampangnya itu hanya orang kuat yang bisa masuk ke sana gitu. Dalam arti tidak semua, terutama masyarakat rentan gitu ya. Kayak misalnya mungkin nggak, saya pribadi ini agak sangat personal sebenarnya. Saya agak, dan beberapa teman saya yang punya disabilitas ringan, yang kita sebenarnya secara physically mungkin terlihat sehat gitu, tapi sebenarnya kita punya tantangan-tantangan tersendiri yang itu kesulitan gitu untuk mengakses itu. Sesimpel tangga yang terlalu tinggi miringnya, atau misalnya kayak gap antara halte untuk loncat ke bisnya itu kan ada jarak juga, atau misalnya yang teman-teman rasakan juga, mungkin teman-teman anak-anak kereta gitu kan yang merasakan tangga, dan itulah transit yang kayak gitu, proses yang kayak gitu yang menurut saya yang tadi yang saya sampai pada kesimpulan ini benar-benar hanya untuk orang kuat dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara transportasi yang berkeadilan, ada mungkin Mbak Finan bisa share ya soal ini. Jadi ada universal design gitu. Jadi yang semestinya adalah ya semua orang, bahkan indikatornya mungkin yang masyarakat yang paling rentan banget itu bisa mengakses transportasi publik itu dengan nyaman dan aman gitu. Sedangkan ya sekarang harapannya kita sedang menuju ke sana ya. Harapannya semoga karena itu tujuan yang ingin kita capai, tapi ya sekarang sih belum ya kayaknya ya gitu so far. Gitu sih paling itu dulu. Oke, sambil curhat tipis-tipis ya. Betul, agak curhat. Sebagai pejuang transportasi juga ya, sama gue juga kayak gitu. Mungkin dari Mbak Finan gimana? Kalau dari saya mirip-mirip juga sama Mbak Siti tadi. Jadi ngelihatnya memang sekarang pemerintah, nggak cuman pemerintah Jakarta, tapi juga pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat ini sudah mulai aware dengan pentingnya penyediaan transportasi publik untuk masyarakat. Tapi memang ada beberapa aspek dasar yang memang harus dipenuhi untuk menunjang transportasi publik ini sendiri. Tadi sempat disinggung sama Mbak Sitki juga, maksudnya ini yang Mbak kayak akses ke transportasi publiknya itu sendiri kan. Mungkin memang pemerintah udah menyediakan transportasi publiknya, tapi kadang-kadang hal-hal yang seperti misalkan akses ke transportasi publik itu kurang diperhatikan. Jadi memang masih banyak kurangnya, lebih mungkin emang udah disediain tapi kok nggak ada penumpangnya kayak gitu. Jadi harusnya balik lagi sih dievaluasi apa sih kurangnya. Kalau dari kami sih melihatnya mungkin aksesnya ternyata ke transportasi publik ini belum terlalu diperhatikan. Jadi makanya orang lebih cenderung ya sudah saya mungkin tetap menggunakan kendaraan pribadi aja saja. Atau mungkin yang lain itu terkait dengan mungkin tarifnya. Kayak kalau saya berganti moda, misalkan saya pakai KRL dulu terus saya transit ke bus, itu modanya belum belum terintegrasi. Jadi saya harus bayar tarif yang berbeda. Jadi kayak mungkin kalau rumah saya jauh, dihitung-hitungannya mungkin lebih mahal kalau pakai transportasi publik dibanding pakai kendaraan pribadi. Akses itu nggak cuma infrastrukturnya ini, tapi juga kemurahannya gimana cara menuju ke infrastruktur atau halte-halte tersebut itu juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Karena percuma aja nih infrastrukturnya udah bagus, tapi ternyata jauh dan mau ke sananya harus bayar mahal gitu ya, harus nyewa motor atau mobil segala macam, ujung-ujungnya sama aja mahal dan gak ke cover. Jadi mungkin banyak masyarakat yang masih mikir kayaknya lebih untung kalau pakai kendaraan pribadi gitu ya, walaupun mungkin punya minat untuk pindah shifting ke transportasi publik.
Kalau ngomongin transportasi publik, kita nggak bilang kalau pemerintah itu 100% buta atau nggak tahu dan nggak paham kebutuhan masyarakat. Tapi masih banyak banget nih sepertinya isu transportasi publik yang pembangunannya kok kayaknya belum bijak, yang kebijakannya itu belum tepat. Banyak banget nih permasalahan-permasalahan yang cukup viral ya beberapa belakangan ini. Mungkin aku akan membacakan nih beberapa isu kayaknya yang masih hot-hot dan lagi diperbincangkan di tengah masyarakat. Salah satunya proyek kereta cepat dari Jakarta ke Bandung yang dari kemarin kontroversial banget, dan lucunya lagi ternyata destinasinya nggak benar-benar sampai kota Bandung. Menurut CNBC sendiri itu kalau nggak salah sekitar 76 triliun anggaran awalnya, tapi akhirnya membengkak hingga 112 triliun. Ini marginnya gede banget kan ya. Dan yang paling mendasar lagi, apa sih urgensi dari proyek ini? Karena kalau dipikir-pikir lumayan banyak alternatif moda transportasi dari Jakarta ke Bandung yang bisa digunakan masyarakat. Yang mungkin kalau kita pikir-pikir apakah harus dioptimalkan saja yang itu atau memang harus nih buat yang baru. Selain itu kita tahu lah ya bagaimana chaosnya stasiun Manggarai, overload banget, dipakai sama masyarakat setiap hari pada waktu-waktu rush hour, tapi chaos dan juga overload. Ini mencerminkan bagaimana pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur, tapi kayaknya belum tahu nih gimana sih menyesuaikannya atau mensinkronkannya dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya sangat laju, terutama di waktu-waktu rush hour. Selain itu yang sering banget jadi spot foto-foto yaitu halte-halte di Jakarta seperti halte yang biasa disebut Bahtera Nabi Nuh atau bahkan kapal Titanic ya yang jadi spot foto viral di sosial media. Itu tahapannya memang dalam lingkup daerah, tapi kita bisa lihat bahwa ini memang secara estetik sangat menarik, tapi fungsinya di mana nih? Karena masih banyak halte-halte seperti Bundaran HI ataupun Tosari yang sangat megah dan besar saat dilihat dari luar, tapi di dalamnya sangat cram, sangat sempit gitu ya, dan membatasi mobilitas masyarakat. Nah, kita wajib aware banget dong ya sebagai masyarakat tentang hal-hal ini. Karena proyek-proyek yang dibuat kan juga ujung-ujungnya dananya itu adalah dari uang kita gitu ya, uang pajak kita. Jadi kita harus tahu dan pertanyakan kembali ini sebenarnya digunakan seperti apa. Kira-kira gimana sih tanggapannya mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program yang sepertinya kurang bijak dan kurang tepat sasaran ini? Mungkin dari Mbak Vinan dulu. Oke, terima kasih Mbak Christine. Menarik sekali ya topiknya. Iya, kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk membangun transportasi publik ada hal pertama yang harus dipertimbangin itu demand-nya. Kayak apakah memang ada demand di rute ataupun transportasi publik baru yang akan kita bangun. Maksudnya itu aspek terpenting ya, yang pertama. Yang kedua itu setelah memang ada demand, harusnya kita ngelihat lagi gimana biar orang-orang ini ataupun demand ini mereka mau ngegunain transportasi publik itu ketika sudah jadi kayak gitu. Tadi sempat kita singgung di section yang sebelumnya terkait akses kayak gitu. Jadi kayak gimana sih akses buat menjangkau transportasi publik ini. Aspek yang lainnya itu mungkin kalau misalkan si transportasi publik ini dia nggak berada di pusat kota, bagaimana untuk menyediakan feeder untuk menjangkau hal-hal ini. Maksudnya kayak kalau saya mau pakai transportasi publik ini sebenarnya masih masuk akses juga sih. Tapi kalau misalkan mungkin dalam jarak dekat mungkin bisa diakses dengan pejalan kaki ataupun pesepeda, dan hal-hal aspek seperti ini juga harusnya mendapatkan perhatian. Mungkin kalau jauh itu bisa kita pertimbangkan menggunakan feeder angkot. Mungkin kalau di Jakarta bisa yang ada sistem mikrotrans kita sebutnya itu di mana feeder itu untuk menjangkau ke halte-halte Transjakarta ataupun mungkin ke stasiun KRL. Ya, hal-hal basic ini seharusnya diperhatikan pada saat kita ngeplan ada transportasi publik yang baru. Tadi terkait isu lainnya Manggarai dan tadi halte-halte Transjakarta. Sebenarnya kami mengapresiasi dulu pertama untuk pembangunan di Manggarai ini karena memang ini tujuannya baik, dimana kalau awalnya yang sering menggunakan Manggarai mungkin itu tahu kalau misalkan kita mau berpindah dari kereta jurusan Depok misalnya ke Bekasi, saya harus nyebrang secara horizontal kayak gitu. Nah, tujuan
pemerintah saat ini tuh mereka mau mindahin dan itu kan cukup bahaya ya kalau misalkan saya harus nyebrang rel karena ada kereta lewat, takutnya ada kecelakaan atau apa. Sekarang memang mereka mau mindahin perpindahan penumpang ini secara vertikal, jadi emang safety-nya tuh lebih ditingkatin. Dan juga kalau memang mendengar rencana dari pemerintah secara luas, itu memang bisa operasional dan headway keretanya itu memang lebih diperkecil lagi kayak gitu. Jadi memang kalau kita ngelihat tujuan besarnya itu baik, tapi mungkin yang nggak dipertimbangkan itu adalah kan sekarang masih dalam masa konstruksi ya, belum selesai sepenuhnya. Jadi mungkin memang hal-hal kecil yang mungkin kayak tidak diprediksi juga kalau memang penumpang akan sebanyak ini. Jadi harusnya hal-hal ini sih yang dimitigasi dari awal. Jadi misalkan mungkin akses di dalamnya itu yang harus diatur terlebih dahulu, harus kayak gimana, atau mungkin bisa dimodeling dulu nih pergerakan penumpangnya, flow penumpangnya seperti apa. Jadi mungkin nggak ada yang membludak di satu titik tertentu kayak gitu. Selanjutnya mungkin terkait lebar peron juga, itu juga harus diperhatikan, kayak kalau keretanya tiba bersamaan dan penumpangnya nyampe juga saat bersamaan, gimana buat naik turun untuk mengakses, mungkin dia berpindah kereta ataupun dia mau keluar dari stasiun, itu yang harus diperhatikan. Terkait selanjutnya juga rada-rada mirip, ini sebenarnya lebih ke flow di dalam haltenya itu sendiri ataupun stasiun. Kami menganggap itu mirip-mirip. Sebenarnya ini nggak harus megah, tapi bagaimana megah sih nggak apa-apa, tapi yang penting basic needs-nya itu harus dipenuhi dulu. Kayak akses, misalkan orang mau masuk ke haltenya itu kayak berupa tangga, nyaman gak sih saya ke situ? Kayak mau infrastrukturnya bagus pun kalau saya nggak nyaman menggunakan transportasi publik itu atau menggunakan halte itu, mungkin orang cenderung kayak ya udah saya mungkin tetap aja menggunakan kendaraan pribadi ataupun saya tetap menggunakan kendaraan online kayak gitu yang memang lebih nyaman. Jadi kayak nggak menyalahkan juga untuk sesuatu yang megah, tapi kayak apakah aspek-aspek dasarnya itu sudah dipenuhi atau belum. Mungkin itu dulu dari saya. Oke. Berarti kalau misalnya boleh simpulin nih, gimana pemerintah itu sebenarnya udah punya niatan yang baik, rencana-rencana yang sangat baik gitu ya untuk para pengguna transportasi publik, tapi mungkin dalam implementasinya belum benar-benar matang gitu ya. Ditambah lagi kalau yang megah-megah tadi itu sebenarnya keren sih, tapi yang harus diprioritaskan adalah kebutuhannya dulu gitu ya. Tadi Mbak Vinen juga udah bahas sedikit tentang mobilitas yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nanti kita bakalan bahas. Di hold dulu, kita lanjut ke Mbak Sitke. Kalau menurut aku ya, ada sedikit pertanyaan besar gitu. Ketika misalnya sekarang kita lihat chaosnya Manggarai, atau mungkin bagaimana KCIC ini tidak ke titik yang banyak orang butuhkan kayak gitu kan, atau misalnya halte-halte yang tadi yang terlihat megah tapi ternyata ada beberapa basic needs yang kemudian kayak skip gitu kalau bahasa anak sekarang kan, kayak nggak dipertimbangkan gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sebenarnya partisipasi, kita menyebutnya partisipasi atau apapun itulah teorinya atau definisinya, tapi bagaimana sih kita sebagai pengguna tuh punya peran gitu dalam proses pembangunan itu, atau dalam proses penentuan sesimpel kayak Manggarai ini mau dibuat seperti apa, atau misalnya si halte ikonik ini sebenarnya harusnya kalaupun mau megah gitu kan, mau fancy itu fancy yang kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kita nanti yang akan merasakan gitu, kita nanti yang ya sebagai para pengguna tuh kita yang benar-benar memanfaatkan dan bahkan mungkin bergantung sama itu gitu ya. Kita membutuhkan itu, dan sebenarnya kan pemerintah harus menyediakan layanan itu ya sesuai dengan yang mau make gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah para pengambil kebijakan ini benar-benar tahu nggak sih chaosnya Manggarai misalnya, atau benar-benar tahu nggak sih bagaimana kebutuhan perjalanan kalau saya Jakarta ke Bandung tuh kita mau kemana sih sebenarnya orang-orang situ. Bisa mungkin kalau dari segi engineering kan kita bisa ngitung ya Bang, maksudnya origin, destination-nya, orang-orangnya berapa, volume penumpangnya berapa, tapi secara empati itu ada nggak sih gitu perasaan-perasaan itu yang mungkin kalau yang banyak di komentar publik itu ada
kayak ada miss-nya di situ gitu. Kayak karena mungkin tidak merasakan ya, dan nggak tahu juga kekeosan, jadi menganggap kekeosan ini kayak ya sudah memang bagian dari proses pembangunan dan sebagainya, tapi kan nggak gitu kan. Kalau kita ngomongin soal ya transportasi, dan nanti kita akan bahas soal berkeadilan gitu. Jadi menurutku ini jadi dua pertanyaan besar gitu, bagaimana partisipasinya dan bagaimana kemudian empati itu diberikan gitu dalam proses pembangunan ini sendiri. Nah, asik banget ya ngobrol-ngobrolnya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, buat kamu-kamu yang keganggu dengan iklan-iklan di YouTube, bisa banget langsung ke Google Podcast dan Spotify kita. Dan bisa banget scan barcode di sini atau klik link di deskripsi. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang betapa riweh dan kisruhnya permasalahan transportasi publik di Indonesia. Tapi kita tahu dong ya, pasti ada nih idealnya visi transportasi publik seperti apa sih yang kita butuhkan. Kira-kira nih, kalau tadi udah sempet dibahas dan dibawa-bawa juga nih sama Mbak Finan dan Mbak Sidki tentang transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, kira-kira itu seperti apa sih? Dan kira-kira gimana nih implementasinya nanti di pemerintah yang bisa diadopsi? Mungkin dari Mbak Sidki dulu? Sebenarnya ini kita akan berbicara hal-hal yang aku nggak mau menyebutnya utopis ya, tapi kayak kita akan berbicara idealnya gitu ya, dan kita tetap harus optimis ya. Harapannya entah kapan gitu hal ini bisa, yang tadinya kita obrolin di sini bisa jadi kenyataan gitu. Itu dulu biar agak vibe positif ya. Karena kita masih. Jadi kalau berbicara soal transportasi berkeadilan mungkin ya, dan berkelanjutan, mungkin itu dua hal yang somewhat berbeda tapi sangat berkaitan gitu ya. Kalau di kita sendiri di Greenpeace, kita menyebutnya ada green mobility gitu ya, transportasi berkelanjutannya itu yang lebih rendah emisi, terus nanti sumber energi yang digunakan adalah energi-energi yang terbarukan, yang low emissions, nanti belum soal jalurnya dan lain sebagainya, dan berkeadilan masuk menjadi salah satu aspek di dalamnya gitu. Nah, berkeadilan seperti apa gitu kan yang diinginkan ketika misalnya kita sudah bisa memberikan akses, memberikan transportasi publik yang terintegrasi, yang tadi yang sudah ada nih fisiknya gitu kan. Berkeadilan tuh masuk di situ gitu. Berkeadilan adalah bagaimana memastikan tadi yang sudah kita diskusikan juga di awal gitu, bagaimana semua orang tuh bisa mengakses itu, semua orang bisa nyaman menggunakan itu, dan semua orang bisa merasa aman juga ketika bermobilitas dengan fasilitas transportasi yang ada kayak gitu. Dan harapannya juga ketika misalnya sekarang gitu masih ada trade off, atau misalnya kalau nggak ada transportasi publik tuh yang murah, nyaman, aman. Cepat. Gitu. Nah, berarti idealnya adalah sebaliknya gitu. Yes. Harapannya kita bisa punya suatu saat gitu kan transportasi publik itu yang murah. Ya, semuanya deh apa yang kalian mau gitu kan. Yang murah gitu, yang murah, yang aman, yang nyaman, dan efektif juga gitu. Dan tadi tambahannya adalah bagaimana bisa resilience juga, bisa resilient dengan tantangan lingkungan apapun yang terjadi. Oke, tapi aku mungkin penasaran dikit nih, kalau misalnya udah ada akses di infrastruktur kita untuk teman-teman, let's say disabilitas gitu, yang mungkin memiliki kebutuhan infrastruktur yang beda, kira-kira perlu nggak sih aspek dari masyarakatnya sendiri untuk tahu tentang masalah ini, untuk tahu kalau teman-teman ini butuh loh dan harus diprioritaskan? Betul. Jujur sebenarnya Mbak Vinen dan Mbak Christine ya, saya tuh sebenarnya paling gak suka isu transportasi. Kenapa? Karena kompleks sekali gitu. Maksudnya bukan hanya dari pembangunannya kayak tadi ya, bukan hanya ada nih jalannya, ada nih mobilnya, bisnya gitu, misalnya ada nih keretanya, tapi juga bagaimana tadi ekonominya, terus bagaimana nanti kebijakannya, terus bagaimana tadi termasuk juga bagaimana kita bisa merasa aman dalam transportasi publik, transportasi dalam kita bermobilitas sehari-hari, ya bagaimana masyarakat di sekitar kita atau kitanya sendiri juga gitu mau untuk membuat keamanan dan kenyamanan itu gitu. Bagaimana dari kita sendiri tuh mungkin tidak, bagaimana kita harus sadar bahwa kita nih harus bikin semua orang juga nyaman gitu. Bagaimana kita bisa bantu orang, kita bisa mungkin kalau misalnya kayak hal-hal kecil lah, kayak kita jangan sikap kita dalam bermobilitas gitu. Jangan kayak misalnya ada orang gitu terus kita liatin, kita omongin, kan itu nggak nyaman. Jadi kayak itu bagian juga dari definisi berkeadilan itu, karena
ya kayak misalnya saya cukup bangga ya dengan teman-teman pengguna yang sekarang ya dengan era sosial media gitu kan. Jadi benar-benar definisi keamanan itu kita sebagai user tuh bisa bantu gitu untuk menyebutkan ini loh belum aman, ini loh belum nyaman, ini loh belum, ini masih kurangnya tuh, jadi bisa banyak orang gitu yang kemudian bisa tahu gitu ya. Bisa tahu dan bisa menyuarakan. Dan menurut saya itu satu sistem besar yang sangat besar ini yang benar-benar butuh di push semuanya gitu untuk untuk kita mewujudkan si transportasi yang tadi berkeadilan, termasuk dalamnya aman, nyaman, dan semuanya. Oke, berarti kalau berkeadilan itu partisipasinya nggak cuma pada saat pembangunan awal-awal doang, tapi pada saat penggunaannya semua juga sebagai masyarakat, terutama kita pengguna ya, harus sadar diri gitu ya, dan tahu nih sekitar kita kayak gimana. Nah, mungkin pertanyaan yang sama Mbak, aku balikin lagi ke Mbak Vinen. Gimana nih Mbak, transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan menurut Mbak Vinen? Sebenarnya transportasi berkeadilan dan berkelanjutan ini sama banget buat visi ITDP. Jadi memang kalau memang ada yang udah sering ngelihat website kami, itu memang visinya untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan dan berkeadilan di kota-kota di dunia, kayak gitu. Kalau dari kami sendiri dari ITDP, pandangannya itu terkait, mungkin saya bahas untuk berkelanjutan dulu. Tadi mirip juga sama yang udah disebutin dari Mbak Sidki. Dari Greenpeace kan lebih ke ramah lingkungan, dimana kita ngelihat kalau transportasi energi yang digunakan itu memang lebih ramah lingkungan, atau mungkin kalau digunakan terus-menerus tuh nggak habis kayak gitu ya. Tapi ada sisi lain juga yang kami ngelihat dari di garis bawahi berkelanjutan ini, yaitu dari segi pembiayaan kayak gitu. Kayak kalau misalkan kita ngomongin transportasi publik saat ini, mungkin di kota-kota lain di Indonesia, saya nggak nyebut Jakarta, tapi kota-kota lain kalau kita ngomongin transportasi publik itu tuh biasanya ngacu ke angkot. Tapi di mana kalau operasional angkot ini sendiri sebenarnya dia nggak sustain. Kenapa? Karena masih milik perorangan. Terus juga kayak sistemnya kan ini ya, kayak revenue-nya tuh dari penumpang kayak gitu. Kayak makanya kayak angkot sering ngetem karena memang sebanyak-banyaknya penumpang yang dia dapat, ya udah itu memang pendapatannya memang dari situ. Makanya melihat kalau dengan adanya transportasi online kayak gini, orang dan akses yang nggak nyaman kayak gitu, orang mungkin beralih ke transportasi online. Dan si angkot ini makanya dia kurang penumpang, dan ya banyak mungkin yang udah tutup kan, kayak maksudnya angkotnya nggak beroperasi lagi. Itu yang kenapa nggak sustain. Makanya harusnya pemerintah menyediakan pembiayaan, maksudnya ngasih subsidi buat si pembenahan transportasi publik di daerah ini, dan lebih berkelanjutan sisi pembiayaannya ini dari pemerintah, biar untuk membiayai transportasi publik di daerah. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi, pembiayaan transportasi publik ini bukan untuk untuk mencari keuntungan, tapi memang lebih untuk menjawab layanan terhadap masyarakat. Tadi sempat di awal Mbak Christine sempat nyambung terkait Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 kan. Di situ memang kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum. Dari sini harusnya dijawab dari pembiayaan yang memang berkelanjutan untuk menyediakan transportasi publik itu sendiri. Atau saya nggak ngomong transportasi publik aja, mungkin juga transportasi lainnya yang memang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, kayak pejalan kaki, akses untuk pejalan kaki dan juga pesepeda. Kalau untuk berkeadilan, mungkin saya singkat aja. Kalau berkeadilan itu dari kami mandangnya itu semua orang, nggak memandang status sosial, umur, jenis kelamin maupun abilitas, mereka dapat mengakses si transportasi ini sendiri. Tadi udah dijelasin banyak sama Mbak Sidki. Jadi memang kami melihat transportasi yang berkeadilan itu ya semua orang punya akses yang sama terhadap sistem transportasi itu sendiri. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, waduh banyak banget nih ya. Ternyata kalau tadi udah disebutin kalau berkelanjutan itu dari sisi energinya gitu ya, gimana harus ramah dan clean energi, tapi juga berkelanjutan dari sisi ekonominya, di mana masyarakat ini, pemerintah ini harus memberikan stimulus gitu ya untuk
memenuhi kewajibannya dan memenuhi ke hak-hak warga negara sendiri untuk bermobilitas kayak gitu. Nah, tadi kita udah seru banget ngobrolin tentang transportasi publik, dari masalahnya yang begitu runyam hingga kebijakan-kebijakan pemerintah dan programnya kok yang kayaknya questionable, serta seperti apa nih idealnya transportasi publik yang adil dan berkelanjutan. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih program dan kebijakan pemerintah sekarang yang udah bagus gitu ya, yang udah memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan juga bijak? Sebenarnya sih udah ada kebijakan dari pemerintah. Oke. Sabar Mbak, sabar. Ntar kita bahasnya nanti di episode selanjutnya. Pasti kalian penasaran banget. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan juga Google Podcast. Happy International Women's Day. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan selamat mencintai Ibu Bumi.